kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah teman-teman, ini sesi terakhir ya, nggak terasa ya Allah udah pertemuan ke-14 ya. Ini mengenai peran pemerintah dan ormas masyarakat ya dalam memajukan ekonomi syariah, terutama peran pemerintah ya. Nah, ini saya ingin flashback ke belakang ya, mengenai bagaimana dulu perkembangan industri keuangan syariah ya teman-teman ya. Jadi Bank Muamalat itu adalah bank yang pertama kali menjalankan prinsip syariah ya. Itu memang atas prakarsa dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, lalu Majelis Ulama Indonesia ya, yang dimana ketika itu modalnya berasal dari para petani di Jawa Barat ya. Nah, kalau nggak salah petani-petani di Sukabumi ya. Nah, itu lahirlah Bank Muamalat ya, yang pertama kali lahir itu asetnya itu dia ya. Bank Muamalat itu ketika baru lahirnya saja memang perjuangannya itu memang benar-benar dari hasil keringat rakyat ya. Itu kantor pusatnya saja asetnya itu kalah dengan kantor cabang pembantunya BCA ya. Saking kecilnya ya ketika itu ya, tahun 92 ya. Bank Muamalat itu mendapatkan izin tahun 92 ya, akan tapi Bank Muamalat dia mendapatkan izin ya benar-benar berjalan operasionalnya itu yaitu ketika tahun 1994 ya. Nah, ini siapa ya? Coba di mute itu Rizky mute Rizky Muhammad Rizky Suherman. Siapa sih? Aziza atau Rizky? Di mute ya, jangan lupa ya di mute ya. Nah, saya lanjutkan ya. Itu tahun 94 ya. Ketika itu teman-teman udah lahir belum ya? Teman-teman lahirnya tahun berapa ya? 2000-an ya? 2000 ke atas ya? 2002 ya? Lahir tahun berapa teman-teman? 2001. Iya. Oke. Berarti tahun 94 teman-teman masih ada di ikan asin atau masih ada di ayam gitu ya? belum ada ya. Oke, saya lanjutkan. Ini malah mati lagi AC-nya. Nah, tahun 94 tar ya. AC-nya mati sih. Nah, tahun 94 Bank Muamalat mulai beroperasi. Ya, Bank Muamalat mulai menjalankan operasionalnya. Nah, tapi uniknya ya ketika itu belum ada yang namanya undang-undang perbankan sistem syariah ya. Ketika itu masih menggunakan itu undang-undang perbankan itu ya sistem bunga gitu ya. Nah, ini adalah tantangan bagi Bank Muamalat ketika itu ya. Nah, sehingga Bank Muamalat ya mau nggak mau menggunakan sistem bunga tapi dengan bunga 0% ya. Nah, bunganya 0% dan dia berbagi hasil ya. Nah, dia berbagi hasil dan dia mengambil keuntungan dengan sistem margin ya. Nah,
Dan terus berjalannya waktu ya sampai akhirnya terjadilah krisis moneter tahun 98. Nah, ini terkadang musibah ya yang menimpa kita itu terkadang menimbulkan berkah ya. Berkahnya apa? Ternyata di balik krisis moneter yang terjadi yaitu ada hikmahnya gitu ya. Yaitu bertahannya bank syariah ketika itu ya. Mungkin ini salah satu keberkahannya sistem syariah ya, yaitu dia dapat bertahan ketika terjadi krisis moneter tahun 98. Walaupun sebenarnya ya teman-teman gini ya, teman-teman harus berpikiran secara sehat juga ya, secara logika juga. Ketika ini ibaratnya gini ya, ketika ini dalam suatu rumah ya teman-teman ya, di dalam rumahnya itu misalkan ada orang yang taat sama ada orang yang maksiat ya, ada orang yang taat sama orang yang maksiat ya. Nah kalau rumah itu roboh ya, itu kecelakaan yang ditimpa baik yang taat maupun yang maksiat itu sama gitu ya. Tapi karena yang taat ini dia mendapatkan pertolongan dari Allah gitu ya, dia dapat ini ya nih, apakah dia dapat panggilan dari luar gitu ya untuk keluar gitu kan, apakah dia tiba-tiba saja dia punya feeling akan keluar dari rumah itu sebentar yang menyebabkan dia keluar dari rumah itu dan ternyata rumah itu roboh gitu ya. Nah terkadang seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia tetap di dalam ya, dia tetap di dalam rumah itu ya, ketika rumah itu roboh ya mati juga dia gitu ya teman-teman ya. Maksudnya itu ketika seorang itu misalkan seorang ustadznya, oh bisa apa kadang-kadang kita kan suka berimajinasi berlebih-lebihan gitu ya, seorang ustadz, seorang alim ulama bisa terbang gitu ya, bisa mungkin kalau film Dragon Ball bisa kamehameha gitu, enggak kayak gitu ya. Nah sama seperti lembaga keuangan syariah ya, lembaga keuangan syariah ketika dia tidak ditolong ya, ketika tahun 98 oleh sistem perbankan Islam sedunia ketika itu, dia tetap mati juga teman-teman sebenarnya ya. Dia tetap kolaps juga sama kayak bank-bank yang lainnya itu gitu. Tapi karena keberkahannya itu ya, dia mendapatkan pertolongan dari IDB ya, Islamic Development Bank ya. Nah sehingga dia bisa bertahan ketika itu ya, ketika bank-bank yang lain itu banyak yang kolaps ya, Bank Muamalat ketika itu karena dia menggunakan sistem syariah dia mendapatkan bantuan gitu ya, sehingga ketika itu Bank Mandiri ya, ketika Bank Mandiri sudah berhasil merger ya, ketika Bank Mandiri sudah berhasil bergabung ya, Bank Mandiri juga sebenarnya kan gabungan ya teman-teman ya, dari Bank BDN, Bank Exim, Bank banyak ya, termasuk Bank Mandiri itu sendiri ya. Nah melihat seperti itu Bank Mandiri, maka dia melihat ini peluang gitu ya untuk menangkap uang gitu ya, menangkap uang dari Timur Tengah gitu ya, dari Arab gitu kan, sehingga dia bikinlah BSM ya, bank seperti muamalat bukan Bank Syariah Mandiri ya. Nah maka dia bikinlah Bank Syariah Mandiri ketika itu untuk ikut bisa meramaikan lah sistem keuangan syariah dan mendapatkan dana juga yang pastinya ya. Nah sehingga ketika itu mulailah bermunculan ya bank-bank syariah, mulai dari Bank Syariah Mandiri itu ya yang langsung berupa bank umum syariah maupun yang berupa UUS ya. UUS itu apa? Unit usaha syariah. Nah melihat perkembangan bank syariah ketika itu, maka pemerintah melalui Bank Indonesia ya membuat standar keuangannya ya, atau istilahnya itu PSAK-nya ya, pernyataan standar akuntansi keuangan ya. Ketika itu PSAK-nya itu nomor 59 teman-teman ya. Jadi PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan ya, nomor 59. Nah, padahal ketika itu ada juga namanya BLBI ya.
Jadi BLBI itu juga ada ketika itu semacam lembaga penyelamat bank yang kurang sehat ketika itu, ya. Nah, kan tapi BLBI itu tidak dibuatkan PSAK. Kenapa? Karena memang BLBI itu dibuat hanya untuk sementara. Tapi kalau bank syariah ini pemerintah melihat apa namanya? Dia ada kontinuitasnya gitu ya. Ada going concern ke bahasa itu ya. Jadi kenapa sih bank syariah itu dibuatkan undang-undangnya, dibuatkan pernyataan standar akuntansi keuangannya oleh pemerintah ya? Karena memang dia ada going concern-nya ya, dia ada harapan untuk hidup ke depannya tuh ada gitu ya. Dan ternyata benar ya, muncul UUS Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah ya. Ketika itu nah, ketika itu memang masih di bawah BI ya, Bank Indonesia. BI pun membuat apa namanya peraturan-peraturan ya, PBI ya, mengenai perbankan syariah. Nah, ternyata lahirnya bank syariah ini ya mengundang juga lahirnya sistem keuangan syariah yang lain. Walaupun sebenarnya asuransi itu udah ada ya. Asuransi itu udah ada tahun 98 itu takaful. 96 98 lah takaful itu sudah mulai masuk Indonesia ya. Nah, walaupun sebenarnya teman-teman ya, ekonomi syariah itu sebenarnya bukan juga identik dengan keuangan syariah. Jadi keuangan syariah itu sendiri sebenarnya baru seujung kukunya ekonomi syariah lah ya. Jadi jangan sampai gini ya, memang ya ketika awal-awal ya orang mengira ya, orang menganggap ya orang yang kerja di bank syariah itu awalnya tuh ya menganggap ini orang udah pasti 100% syariah gitu ya. Ternyata nggak juga gitu ya. Masih banyak juga yang apa namanya ya sama-sama belajar lah ya, baik yang apa di luar keuangan syariah maupun yang di keuangan syariah itu sendiri ya. Teman saya sendiri cerita ya, dia tuh dulunya jadi kepala cabang BNI Syariah ya. Nah, jadi ketika dia masuk ke lembaga keuangan syariah, ketika dia di rumah gitu ya, orang-orang tahu kalau dia itu kerja di bank syariah, itu kalau ada apa-apa gitu ya, permasalahan keagamaan itu selalu dia yang dipanggil gitu ya, mulai suruh jadi imam gitu ya. Di sini cerita apa namanya, padahal saya sendiri tuh nggak, istilahnya tuh nggak gitu-gitu banget gitu ya, nggak, istilahnya tuh apa ya, tidak terlalu apa syariah banget gitu kan. Nah ya qadarullah aja, saya tuh kerja di bank syariah gitu ya. Nah, artinya gini teman-teman ya, ketika ada seorang yang memang mungkin apa namanya kerja di sebuah institusi keuangan syariah, memang dia tuh mungkin istimewa ya, punya privilege, tapi jangan sampai kita menganggap berlebihan juga gitu ya. Berlebihannya tuh gini, dia pasti udah ahlinya tuh, ya ahli semuanya. Enggak juga teman-teman. Teman-teman juga jangan sampai apa namanya beranggapan yang terlalu berlebihan, overestimate. Khawatirnya nanti teman-teman kecewa sendiri gitu ya, ketika dia melakukan suatu kesalahan, maka seolah-olah dunia itu kiamat gitu ya. Ketika ada orang yang teman-teman anggap istimewa gitu ya, karena dia kerja di sebuah institusi keuangan syariah, ternyata orang itu melakukan satu kesalahan, maka 1000 kebaikan yang dilakukan sama ini hilang gitu kan. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya, karena mereka juga manusia ya, mereka juga orang gitu ya, mereka tuh bukan malaikat ya. Kesalahan mereka ada gitu ya, tapi nggak sebanyak yang di luar non syariah gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, jangan sampai juga ada anggapan-anggapan yang terlalu berlebihan sehingga nanti akan kecewa sendiri kalau kita terlalu menganggap seorang itu istimewa karena apakah dia itu kerja di institusi keuangan syariah atau mungkin dosen ekonomi syariah gitu ya. Jadi nah itu ada pengalaman lewat ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, jangan terlalu overestimate gitu ya. Nah, oke. Pemerintah ketika itu membuat PBI ya, PBI Peraturan Bank Indonesia, dan membuat iklan ya. Oke ya. Oke, udah lewat ya. Nah, PBI ya, Bank Indonesia ya. Lalu muncul juga sistem keuangan syariah yang lainnya seperti saham syariah.
Nah, ketika itu ada namanya Jakarta Islamic Index. Nah, ini adalah kumpulan ya dari saham-saham syariah ya, yang mana berjumlah 30 antara 30 sampai dengan 40-an ya, yang memiliki nilai kapitalisasi besar dan sesuai dengan syariah ya. Itu tahun 2001 itu ya. Nah, lalu muncul lagi di dunia saham itu namanya ISSI ya. Ini dia bagian dari IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan kalau IHSG ya. Nah, di dalam IHSG ini ada namanya ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, ini adalah kumpulan saham-saham syariah ya. Nah, JII ya. JII ini Jakarta Islamic Index ya, teman-teman ya. Bukan Jamaah Islamiyah, bukan ya. Jakarta Islamic Index ya. Ini dia menjadi bagian dari ISSI ya. Bagian dari Indeks Saham Syariah Indonesia ya. Nah, itu ada namanya tuh saham syariah itu, namanya itu syariah aktif dan syariah pasif ya. Maksudnya apa nih? Syariah aktif itu gini. Jadi dia perusahaannya memang perusahaan syariah yang menjalankan prinsip-prinsip syariah, dan dia mendeklarasikan memang itu perusahaan syariah gitu ya. Nah, ada juga yang syariah pasif ya. Dan ini sebenarnya bukan perusahaan syariah. Dia ini tidak dimiliki oleh orang Islam bahkan ya. Tapi dia tidak pernah melakukan jual beli yang di luar syariat gitu ya. Misalkan dia yang dijual belikan itu yang barang-barang halal semua gitu ya. Tapi dia bukan punya orang Islam. Nah, contoh kalau dulu tuh Unilever masih boleh ya. Kalau sekarang kan udah nggak boleh. Udah ada fatwanya ya. Perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Zionis gitu ya. Sekarang kan sudah dilarang ya, karena syariah itu sekarang bukan hanya masalah zatnya saja, tapi juga bagaimana dampaknya ya. Dampaknya terhadap saudara-saudara kita di belahan negara yang lain gitu ya. Nah, kalau dulu tuh dia masih masuk tuh ya ISSI ya, saham perusahaan-perusahaan tersebut, walaupun dia sebenarnya bukan punya orang Islam dan tidak pernah mendeklarasikan bahwa dia itu perusahaan syariah gitu ya. Tapi karena dia nggak pernah jualan Homer, nggak pernah jualan B4B1 gitu ya, nggak pernah jualan barang-barang yang haram pada perusahaannya, maka dia masuk dalam kategori ISSI ya. Nah, itu dalam dunia saham ya. Nah, pada dunia akuntansinya pun juga mengalami perkembangan. Ada namanya PAPSI, itu tahun 2004 ya. Sekitar tahun 2004, 2006 lah ya PAPSI ya. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, yaitu dalam dunia akuntansinya ya. Kenapa sih kok perbankan? Ya karena memang ternyata perbankan ini yang menjadi lokomotifnya teman-teman ya. Perbankan ini yang menjadi lokomotif dari kereta institusi keuangan syariah. Nah, karena memang perbankan ini yang pertama kali dikenal, sistem keuangan yang pertama kali dikenal di masyarakat Indonesia. Asuransi, terus apa lagi? Saham, terus pegadaian, Ventura ya. Nah, dan yang lain-lainnya itu masyarakat terutama yang di daerah-daerah terpencil ya, itu mereka masih buta. Ya bahkan mungkin bisa jadi yang di kota-kota seperti Jakarta sekalipun bisa jadi nggak semuanya juga paham tentang asuransi ya, tentang pegadaian, tentang Ventura. Apalagi sekarang ada nama lagi fintech gitu ya, financial technology ya. Nah, itu semua adalah sistem-sistem keuangan. Nah, apalagi sekarang muncul ada namanya tuh uang digital. Ada lagi sistem pembayaran digital. Nah, ini beda ya teman-teman ya. Orang nih kadang-kadang suka ketukar-tukar nih antara uang digital dengan sistem pembayaran digital ya. Nah, kalau uang digital ya itu memang uangnya ya. Misalkan Bitcoin ya, terus apalagi tuh macam-macamnya banyak lah ya.
Nah, kalau sistem pembayaran digital itu uangnya tetap rupiah, ya. Uangnya tetap rupiah, tapi dia dimasukkan dalam apa? ATM, dalam GoPay, OVO, apalagi Danaku, apalagi banyak lah ya pokoknya. Tapi dia masih dalam rupiah gitu ya. Kalau Bitcoin kan udah beda, dia bukan rupiah lagi, dia udah mata uang yang berbeda. Hanya saja dia uangnya nggak kelihatan. Ya kalau misalnya itu dolar gitu ya, yuan, terus apa lagi yen, terus apa peso, ya rupiah, ya. Nah itu adalah mata uang, ya itu mata uang. Nah jadi seperti itu ya, apa namanya bedanya sistem apa pembayaran digital dan sistem keuangan digital. Nah tadi tuh ya tahun 2006, saya balik lagi ke tahun 2006, ada namanya PAPSI ya. Nah lalu muncul juga akuntansi syariah ya. Nah sampai akhirnya di tahun 2012 pernyataan standar akuntansi keuangan syariah yang awalnya di tahun 2003 itu dia nomor 59 ya. Dia berubah menjadi nomor 101. Tapi bukan cuma 101, dia menjadi ada sekitar 12 PSAK ya. Jadi 101 sampai dengan 112. Nomor 1 ya. Nah, yang menjadi perbedaannya lagi gini. Dulu di tahun 2003 PSAK nomor 59 dia hanya berbicara tentang perbankan syariah. Tapi di tahun 2012 ya, pernyataan standar akuntansi keuangan syariah ini bukan lagi ya hanya berbicara tentang perbankan syariah, tapi ini untuk semua sistem keuangan syariah ya, untuk semua sistem keuangan syariah, dan dia pun juga sudah dipisah-pisah. Kalau dulu tuh tahun 2003 PSAK nomor 59 ya, itu dia masih digabung semua tuh. Jadi yang namanya murabahah, yang namanya mudharabah, musyarakah, terus apa lagi? Istisna, salam, ijaroh, dan lain-lainnya itu dalam satu PSAK itu. Zakatnya juga tuh ya di dalam PSAK nomor 59. Nah, tapi di tahun 2012 itu dia menjadi lebih meluas ya. Jadi yang namanya mudharabah itu ada PSAK-nya sendiri. Yang namanya murabahah dia ada PSAK-nya sendiri ya. Dia ada pernyataan standar akuntansi keuangannya sendiri. Ya, lalu istisna, salam ya, terus apalagi zakat dan lainnya itu dia punya PSAK-nya sendiri gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi tuh setiap transaksi-transaksi syariah itu dia punya pedomannya sendiri ya, dia punya pedomannya sendiri, sehingga setiap industri keuangan syariah atau industri syariah itu dia bisa menjalankan operasional ya syariahnya itu ya dengan pedoman standar akuntansi keuangan syariah. Dan bahkan sekarang udah lebih meluas lagi ya teman-teman ya, bukan hanya industri keuangan syariah. Dan bahkan sampai itu tahun 2016 itu ya, itu ada namanya halal destination. Nah, halal destination ada namanya lagi muslim friendly ya, daerah ramah muslim, terus hotel syariah ya. Nah, itu mulai berkembang dan terus bertambah ya dengan sistem syariah itu ya. Nah, artinya ini butuh kebijakan-kebijakan lagi. Dan di dalam pengaturan undang-undang pun pemerintah juga menyiapkan lembaga lain ya yang tadinya diatur oleh Bank Indonesia. Muncullah OJK. OJK itu kalau nggak salah lahirnya tahun 2013 ya, tahun 2013. Itu ada Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, sebagian fungsi dari Bank Indonesia diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dari fungsi perbankan syariah juga diambil oleh OJK ya, sebagian ya. Sebagian ada yang masih diatur oleh Bank Indonesia, sebagian lagi diatur oleh OJK ya. Nah,
ada OJK ya, yang mana dia lembaga pengawas ya, sebagai lembaga pengawas. Dan juga bagaimana bank syariah dan industri keuangan syariah secara keseluruhan ya, perkembangan ekonomi syariah. Walaupun sebenarnya gini teman-teman ya, yang tadi saya katakan memang ya lebih gampang ya ketika sudah terorganisir dalam satu lembaga, misalkan lembaga perbankan syariah gitu ya. Jadi tuh kalau memang dia sudah diklaim sebagai lembaga syariah gitu ya, maka itu akan mudah sekali mengatur dalam hal apa, bikin pengajian gitu ya, bikin apa misalkan sholat berjamaah gitu ya. Nah itu akan mudah sekali ya. Bahkan dulu ketika Bank Muamalat ketika baru-baru itu ya, tahun-tahun 2000-an itu ya, itu ketika azan zuhur dan asar ya, banking hall-nya itu ya, itu langsung berubah menjadi musola ya. Jadi langsung apa, kursinya digeser ke belakang ya, gelar sajadah, langsung banking hall-nya itu menjadi tempat sholat. Nah yang pasti dibersihin dulu gitu ya, kursinya digeser, disapu, dipel, gelar sajadah, langsung sholat di situ ya. Jadi nasabah yang laki-laki terutama ya, yang sudah diajak sholat gitu ya, ketika azan berkumandang langsung sholat di situ juga. Jadi istilahnya nggak ada alasan nanti dulu sholatnya gitu ya, langsung terus sholat di situ ketika itu ya. Nah itu kenapa bisa kayak gitu, karena memang syariah gitu ya. Coba kalau misalkan di sebuah lembaga yang mungkin konvensional gitu ya, atau umum gitu ya, ya jangankan untuk sholat seperti itu gitu ya, tempat sholatnya mungkin susah gitu ya. Karena teman saya sendiri juga cerita ya, jadi dia punya teman lagi gitu ya, dia kerja di sebuah bank, padahal dia banknya juga bukan bank syariah juga sih, tapi sudah ini udah bagus lah kesamannya itu. Nah di situ dia setiap waktu-waktu sholat itu selalu senggang lah gitu ya, ada waktu, dan bahkan diperintahkan untuk sholat berjamaah, tapi secara pendapatan memang kurang gitu ya. Akhirnya dia pindah ke tempat lain yang uangnya lebih banyak gitu ya, tapi dia nggak bahagia di sana. Kenapa? Karena ternyata di sana buat sholat susah gitu ya, saya mau sholat susah gitu. Nah jadi gitu teman-teman ya, terkadang ya kita ini ya, ketika memang itu di lembaga yang syariah, itu akan sangat mudah ya untuk menjalankan syariah ya. Nah apa jadi kemana-mana ya, nggak apa-apa ya jadi agak-agak curcol juga nih ya. Oke, ini teman-teman masih nyimak apa udah tidur ini? Halo Pak Hendra Liamsi. Oke. Nah tadi itu sampai tahun berapa tadi? 2012 ya. Tahun 2012 PSAK, terus munculnya hotel syariah, dan sistem keuangan syariah makin meluas ya. Oh ya teman-teman, nanti kalau putus kita gabung di link yang sama ya, di link yang tadi lagi kalau putus ya. Oke, selfie siapa selfie ini? Siapa selfie? Oh, mahasiswa kita juga selfie ya. Mahasiswa kita, Pak. Nah, jadi dia makin meluas ya. Dan bahkan bukan hanya di dunia keuangan tadi ya, sampai-sampai wisata syariah ya. Dan terakhir itu tahun berapa ya, saya ke Ancol ya, 2020 kalau salah, sebelum pandemi itu. 2020-2019 lah ya. Ancol pun juga alhamdulillah, tapi nggak tahu sekarang ya. Itu tahun-tahun 2019-an ya. Ketika itu ya saya merasakan ada perubahan ya pada Dufan ya, yaitu ketika waktu-waktu sholat ya. Jadi itu musik-musiknya ya, di Dufan itu ketika waktu masuk sholat langsung berhenti musiknya, azan berkumandang ya. Nah itu kan pasti butuh yang namanya peraturan, butuh yang namanya sokongan undang-undang ya. Nah jadi memang kita ini butuh sekali yang namanya peraturan dan sokongan undang-undang. Walaupun kalau bahasanya Pak Adi Warman Karim ya,
perjuangan ekonomi syariah di Indonesia ini seperti ayam kampung gitu ya, atau ayam kampung. Ayam kampung itu kan kuat ya, dia dilepas ya, dia itu bisa cari makan sendiri ya, dia bisa eh, kemana-mana gitu ya. Terus dia kuat, kalau kehujanan dia akan tambah kuat gitu ya. Beda dengan ayam negeri ya. Nah, kalau kata Pak Warman Karim tuh, Indonesia ini kayak ayam kampung gitu ya. Jadi dia tuh dilepas, tapi nggak ada yang merhatiin gitu ya. Bukan nggak ada yang merhatiin sih. Dia pokoknya inilah. Nah, kalau di Malaysia kata Pak Warman Karim ya, itu seperti ayam negeri ya. Makanannya disokong ya, makanannya dijaga. Tapi kalau sekalinya kena hujan, bisa sakit tuh ayam, dan bahkan bisa jadi mati gitu ya. Artinya ayam itu lemah gitu kan ketika terlalu dilindungi gitu ya. Nah, tapi ya itu baru pendapat seorang ahli ekonomi Islam ya. Nah, tapi yang pastinya emang ada benernya juga ya. Kita ini berjuang itu benar-benar bottom up ya. Dan dukungan pemerintah pun juga tidak secepat di belahan negara lain ya. Bahkan Vietnam ya, itu tahun 2008 masalahnya tuh udah melesat lah cepet gitu ya. Jadi sebenarnya ya teman-teman ya. Nah, tapi ya hikmahnya lagi-lagi ternyata pengembangannya itu ternyata meluas, bukan hanya di keuangan saja tapi juga masuk ke wilayah lain seperti wisata ya, tadi ya Ancol ya, Dufan ya. Mungkin teman-teman ada wilayah yang lain, mungkin boleh juga teman-teman nanti kita kembangkan tuh wisata syariah di daerah Depok gitu ya. Jadi tadi ya misalkan nih ketika waktu Oke teman-teman, halo assalamualaikum. Maaf ya tadi terputus. Oke, ini udah mulai gabung-gabung lagi ya. Nah, mana lagi nih yang lain nih? Oke, Dinda. Mana lagi nih? Ini ada Gusti ya. Mana Gusti? Ini yang nggak gabung, yang sesi kedua ini jangan-jangan ketiduran ya. Oke, Khaironisa. Mana nih yang lain? Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi tadi tuh ya, kita bisa aja nih ya berperan ya. Berperan dalam mengembangkan ekonomi syariah secara langsung. Ya, kita bisa aja nih, misalkan teman-teman di mana kita bikin daerah binaan. Kalau salah kita udah punya daerah binaan, desa binaan gitu ya. Nah, ini bisa nih dikembangkan jadi binaan syariah gitu ya. Ya, misalkan mulai dari ada ada musolahnya. Ya kan biasanya gitu kan. Kalau yang wisata syariah itu biasanya pasti ada tempat sholat, ya minimal ada tempat sholat deh ya. Nah terus tiap waktu sholat tuh azan berkumandang terdengar ya. Terus misalkan kalau ada pasangan nih harus dilihat udah nikah apa belum ya. Nah terus ada misalkan waktu-waktu untuk
pengajian. Nah, itu boleh tuh ya dikembangkan gitu aja tuh. Itu udah jadi apa namanya? Wisata syariah tuh ya. Mungkin ini teman-teman udah ada yang ke ini belum? Kayak Darut Tauhid gitu ya. Nah, terus apa lagi tuh kalau yang dari Jawa Timur itu Temboro ya. Nah, minimal Darut Tauhid deh ya. Nah, itu kan bagus tuh ya. Nah, kayak gitu jadi wisata syariah gitu ya. Jadi ekonomi syariah itu bukan hanya berkutat pada keuangan ya, tapi juga pada yang lainnya seperti wisata ya. Nah, karena memang kita butuh ya, bukan hanya apa di dalam banknya saja, tapi juga butuh juga nih nasabah yang paham syariah juga gitu loh ya. Jangan sampai ini kita udah masuk ke banknya ya, kita nih orang-orang Islam semua udah masuk ke dunia perbankannya, tapi yang nasabahnya mohon maaf gitu ya bukan orang Islam. Nah ini kan boleh-boleh aja sih sebenarnya, nggak ada larangan ya, tapi ya kan ya kemana gitu loh orang Islamnya ya kan, nasabahnya itu kemana gitu, mungkin ada tapi ya nasabah yang kecil-kecil gitu, bukan yang pengusaha. Nah kenapa, karena kalau yang pengusaha itu terasa banget ya ketika dia naruh uang di bank ya, dengan yang nasabah kecil naruh di bank itu beda ya teman-teman ya. Kalau pengusaha besar itu ya apa namanya, biasa dananya juga beda ya, walaupun sebenarnya ya bukan berarti itu yang kecil di bank non syariah aja, bukan maksudnya tuh ya, ketika kita jadi pengusaha ya itu akan menjadi dampak yang lebih luas lagi ya, dampak yang lebih besar lagi. Jadi ketika kita belajar ekonomi syariah ya, itu bukan berarti kita harus jadi pegawai bank syariah, bukan ya, tapi bisa jadi semuanya lah gitu ya, jadi pelaku ekonomi syariah lah gitu ya. Nah karena ya kita butuh juga yang mensupport dari luar ya, yaitu nasabah-nasabah ya. Nah jadi sebenarnya itu ya teman-teman ya. Nah mengenai perkembangan ekonomi syariah ini juga teman-teman juga harus memperluas wawasan juga ya, mengenai istilah-istilah dan juga bagaimana sejarahnya. Nah karena banyak juga ya sekarang ini ada istilahnya itu kedengarannya kayak syariah, tapi ternyata apa, bukan syaripah ya, apa namanya, tapi bukan syariah gitu ya. Contoh misalkan gini ya, ada nama dari uang digital itu namanya edinar. Nah ini banyak yang ketipu nih ya, bukan ketipu dalam artian ini ya, ketipunya itu dari nama. Mentang-mentang dinar ya, mentang-mentang dinar itu langsung aja dianggap itu pasti Islam gitu loh. Ternyata enggak ya teman-teman ya. Kalau kita lihat sejarahnya sendiri, dinar itu sendiri juga ternyata bukan dari Islam ya. Ternyata dinar itu sendiri ya, ini jadi ada nama apa namanya, uang digital ya. Ini saya katakan sekali lagi, ada namanya uang digital. Ini namanya edinar. Nah, ini uang digital ini ya, namanya kedengarannya kayaknya Islami gitu ya, dinar gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat sejarah ya, dinar itu sendiri juga bukan dari Islam ya, tapi dari Romawi ya. Tapi disahkan, tapi diperbolehkan ya oleh Islam ketika itu, oleh Rasulullah ya. Karena nilainya stabil ya, dan juga dia bagus kualitasnya ya. Walaupun ketika itu banyak mata uang emas juga yang lain, tapi yang lebih diterima adalah uang dinar. Nah, dinar itu sendiri dianggap sah ya oleh Islam, yaitu ketika di masa dinasti Muawiyah, yaitu dinasti setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu pada Abdul Malik bin Marwan ya, pada Abdul Malik bin Marwan. Nah jadi udah jauh banget gitu ya, itu baru diambil alih oleh Islam ketika itu. Nah artinya apa, secara sejarah saja ya, itu dia bukan dari Islam gitu ya, dinar itu ya, tapi disahkan, diperbolehkan, dan yang walaupun sebenarnya akhirnya itu diambil alih juga oleh Islam ya, oleh Abdul Malik bin Marwan ya. Nah
muncul sekarang namanya e-dinar, ini mata uang digital. Jadi langsung jangan langsung anggap ini dari Islam dan pasti selamat dunia akhirat. Ya, banyak yang menganggap ya kalau udah ada nama, ya memang sih nama itu doa ya, tapi bukan berarti juga nama yang Arab-Arab itu Islam, enggak ya, banyak juga kalau yang nama Arab-Arab itu bukan Islam gitu ya. Misalkan apa Jahanam gitu ya, kan enggak Islami juga gitu ya. Nah, itu kan juga artinya pasti beda gitu kan. Nah, juga sama juga dinar. Ini dinar juga kan sebenarnya dia nggak ada artinya, teman-teman ya. Dinar itu malah berasal dari Dinarius, itu nama apa? Nama raja Romawi ya. Nah, dinar ya. Dinar ini banyak yang menganggap ini punya Islam ya, terus apa gitu ya. Sehingga berekspektasi lebih lah gitu ya. Nah, ternyata dia kolaps gitu ya. Dan banyak juga orang Islam yang membeli ya, yang membeli apa namanya mata uang digital ini akhirnya dulu. Pak Hendra, Pak Hendra, mute ya. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, ketika kita melihat ekonomi Islam ini harus berwawasan luas. Jangan sampai kita menganggap mentang-mentang ada namanya kelihatannya syariah dianggap itu syariah, enggak ya. Ya syariah itu ya terkandung pada substansi syariah itu sendiri ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ekonomi syariah ini memang masih panjang perjalanannya ya. Kita ini belum finish. Dan mungkin ada yang malah menganggap yang lebih disorot itu bank ya. Bank syariah gitu ya. Itu ada yang bilang apa sih syariah gitu ya, sama aja gitu kan dengan bank konvensional. Nah, itu banyak faktor teman-teman yang mengatakan kayak gitu ya. Ada juga ternyata yang ngomong seperti itu, dia ternyata habis ditolak pembiayaannya oleh bank syariah gitu ya. Mungkin dia itu ustadz ya, bisa jadi itu ustadz atau mungkin tokoh agama ya, tapi tidak bankable gitu ya. Dan dia tidak memenuhi syarat perbankan, terus dia ditolak sama bank syariah ya. Nah, akhirnya apa, dia ngerasa ya paling ustadz gitu ya, dan dia bilang bank syariah tidak sesuai dengan syariah gitu kan. Banyak lah ya faktor-faktornya ya. Memang ya bank syariah itu belum sempurna, tapi bukan berarti kita meninggalkan bank syariah, bukan ya. Nah, justru kita sama-sama membangun ya, terus memberikan kontribusi pada keuangan syariah, terutama pada perbankan syariah. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya. Memang mungkin ya di luar sana boleh-boleh aja, sah-sah aja ya. Dan bahkan di sebuah bank syariah ya, itu isinya ada yang non Islam ya, ada ya. Satpamnya pun ketika membuka pintu ya, itu bukan assalamualaikum tapi selamat pagi gitu ya, tapi dia syariah ya. Ada yang kayak gitu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Cuman masalahnya dia hanya pada level diversifikasi produk, teman-teman ya. Nah, kita sebagai umat Islam ya, ketika kita menjalankan sistem ekonomi syariah ini, kita bukan hanya diversifikasi produk, tapi karena memang ada fadilahnya gitu ya. Ada manfaatnya di sana. Nah, jadi kita itu ketika menjalankan syariah ini bukan sekedar diversifikasi produk ya. Jadi ini udah produk halal, produk haram, udah sekedar itu aja. Tapi yang harus kita lakukan, kita memilih yang halal ini karena memang perintah gitu ya. Ini perintah dan memang dibutuhkan. Nah, jadi gitu dalam perkembangan ekonomi syariah ini ya, perbankan syariah ini. Nah, jadi bukan hanya sekadar diversifikasi produk,
yang mana pemerintah sudah mendukung, yang sudah memberikan undang-undangnya, peraturannya, ya. Tapi juga ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beramal soleh. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan, tapi juga kita niatkan ya untuk beramal soleh. Sehingga kita selain mendapatkan manfaat keuntungan, kita juga mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dalam dukungan pemerintah ini ya, perjalanan panjang dari tahun 92 ya sampai dengan 2023 ini sekitar ya berapa tahun tuh ya? 30 tahunan ya ada ya. Aduh, kalau 83 40 ya 30 tahunan lah ya teman-teman ya. Kalau misalnya ini 30 tahunan, ini masa-masa kematangan, mulai matang gitu ya, mulai ada kematangan ya. Nah, diharapkan ya kita semua nih kita bisa berkontribusi ya pada perkembangan ekonomi syariah, terutama di jurusan perbankan syariah ini ya. Ini kita bisa memberikan kontribusi nyata ya, apakah itu mulai jadi nasabahnya ya di bank syariah ya, atau mungkin nanti ada yang magang di bank syariah, mengenal. Memang sih ketika bekerja di level clerical itu kalau secara ininya ya pekerjaannya antara yang syariah dengan nggak syariah itu memang nggak ada bedanya teman-teman. Tapi kalau bicara tentang kebijakan mengelola keuangannya, nah itu baru ya akan merasakan oh yang syariah ini ternyata begini bedanya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman tentang keuangan syariah ini, perbankan syariah, sejarah dan peran pemerintah ya. Nah, peran pemerintah ini sangat penting ya teman-teman ya. Jadi ada teman saya itu dia dulu ya, dia di daerah Oman ya. Ini luar biasa ya. Jadi Oman itu hanya dalam waktu beberapa tahun saja market share-nya itu langsung melonjak ya, tinggi. Kenapa? Karena didukung oleh pemerintah ya. Dia yang tadinya sekitar berapa persen gitu ya, dia langsung menjadi 12-13%. Kenapa? Karena memang didukung oleh pemerintahnya ketika itu ya. Nah, inilah kita butuh dukungan pemerintah karena memang ada kebijakan ya. Ya mungkin ada yang bilang ayam kampung ya biar lebih kuat, tapi ya tetap aja lah ayam kampung kalau ketabrak mobil mati-mati juga ya teman-teman ya. Kalau ketabrak, kalau nggak ada yang namanya ayam gitu ya, kalau dia main di rel kereta dia nggak tahu ada kereta lewat, ketabrak kereta kan mati juga ya. Nah, jadi istilah gini ya, kalau memang nggak ada yang melindungi ya, itu kemungkinan celakanya ya itu besar teman-teman ya. Nah artinya pemerintah di sini itu fungsinya melindungi gitu ya. Jadi kalau pemerintah itu tidak melindungi, maka ayam ini bisa jadi ketabrak kereta, ketabrak motor, gitu, ketabrak mobil. Ayam ini mati-mati juga walaupun katanya ayam syariah sekalipun gitu ya, walaupun dikatakan ini syariah nih gitu ya, tapi kalau namanya ketabrak mati-mati juga gitu ya. Nah, jadi tetap harus butuh adanya dukungan pemerintah. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Halo? Tidur ya? Nggak tidur kan? Iya Pak, ada. Oke, mau ada yang ditanyakan nggak? Itu Pak, kalau bank syariah kenapa di kita itu yang Bapak bilang tadi di Yaman itu bisa lebih berkembang, sedangkan di kita itu lambat. Nah, selain dari pemeran pemerintah, ada apa lagi Pak di belakang itu, mungkin bisa Bapak jelasin. Oke, terima kasih Pak Indra. Nah, bukan Yaman, Oman ya. Jadi gini teman-teman ya, terkadang memang ada hikmah di balik musibah ya. Indonesia, perbankan syariahnya, ekonomi syariah itu berkembang ketika terjadi krisis ekonomi tahun 98 ya. Nah, itu muncul bantuan-bantuan dari IDB ya.
walaupun ya sebenarnya ada juga sistem zakat ya di apa namanya di perbankan syariah, mungkin itu yang menjadi pemancing keberkahan ya, adanya sosialnya itu kan. Tapi walaupun semulia-mulianya orang gitu ya, ketika dia di dalam rumah, di rumahnya itu roboh ya, ya kemungkinan matinya ada juga gitu ya. Nah, jadi sama nih. Tahun 98 ini goyang ya, ekonomi goyang nih. Nah, kalau nggak segera ditolong ya, ini dia bisa mati gitu ya. Nah, akhirnya apa? Karena ada ditolong ya tahun 98 ya. Nah, sehingga ekonomi syariah pun di Indonesia ya berkembang ya, ada berkahnya ya di balik musibah. Begitu pula di Oman ya. Di Oman itu sebelumnya itu dia nggak ada sistem syariah ya. Nah, ketika terjadi Arab Spring ya, atau Arab Spring itu sekitar tahun berapa tuh Arab Spring itu ya. Nah, jadi Oman itu dia bukan berarti nggak sejahtera loh teman-teman, dia tuh sejahtera banget ya, dia sejahtera banget walaupun ketika itu dia tuh belum menjalankan sistem syariah. Nah, ulama-ulamanya itu udah ngedatengin rajanya, padahal ya udah didatengin rajanya kan, minta agar ada sistem syariah ya. Nah, rajanya itu bilang gini, kalian tuh sekarang sejahtera, terus kalian bilang saya ini nggak syariah gitu bahasanya gitu ya, saya ini nggak syariah gitu, kalian tuh kan sejahtera, kalau nggak syariah berarti kalian tuh nggak sejahtera gitu. Nah, ulamanya itu sebenarnya tahu ini tuh bukan sistem keuangan syariah gitu ya. Nah, muncullah Arab Spring ya, bukan cuma di Oman sih, tapi hampir seluruh wilayah Arab tuh tahun berapa ya, 2000 berapa tuh Arab Spring tuh, 2012-an atau 2014 ya, yang sampai tuh apa, Muammar Gaddafi itu kena juga ya. Nah, termasuk di Oman, tapi di Oman itu rajanya langsung cepet tanggap ya, sehingga tidak separah di apa namanya, seperti di apa tuh, di kalau Muammar Gaddafi di mana lupa saya, Libya ya, di Libya ya. Nah, dia langsung merespon permintaan ulama-ulama ketika itu, dia langsung buat semua perangkat-perangkat apa namanya mendukung perkembangan ekonomi syariah, terutama dalam dunia keuangan syariah. Dalam waktu singkat sekitar berapa tahun langsung naik 12%. Nah, artinya apa? Ketika ada musibah ternyata itu menjadi berkah ya. Memang terkadang kita ini perlu ujian yang sifatnya itu menyakitkan gitu teman-teman ya. Ini untuk mencemeti kita gitu ya. Nah, kalau kita selalu dikasih yang enak-enak gitu ya. Kalau ibaratnya gini ya. Ketika kita ini ditegur sama Allah berupa kenikmatan, ibaratnya kayak misalkan kita di bawah nih ya, mungkin teman-teman udah sering lihat videonya lah, ada bos kita di atas, bos kita pengen manggil kita dari atas tapi nggak kedengeran, akhirnya bos kita lemparin uang dari atas kan, lemparin uang, terus kita lihat kan, ada uang jatuh gitu ya, kita ngeliat ke atas kan, kita pungut uang kan, bos kita tuh maksudnya lihat ke atas gitu, lihat dong ke atas gitu kan. Nah, lemparin uang lagi sama bos kita kan. Nah, kita masih belum ngeh juga tuh. Ada uang lagi gitu ya. Ambil lagi. Sampai 3 kali dilemparin uang, nggak lihat-lihat juga ke atas, nggak sadar-sadar juga. Nah, saking gergetannya, bos kita itu lemparin batu di atas. Letup ya kan. Kena pala kita. Baru tuh kita lihat ke atas, ternyata bos manggil gitu ya. Sama kayak gitu ya, Allah itu ketika negor kita dengan kenikmatan, kita itu nggak ngeh gitu ya. Kita tuh nggak sadar gitu kan, dikasih kenikmatan makin enak gitu ya, foya-foya gitu kan. Nah, begitu dilemparin batu ya, dikasih musibah sama Allah baru sadar. Nah, jadi kayak gitu ya Pak Hendra ya. Terkadang memang musibah itu nggak selalu berdampak buruk ya, tapi bisa jadi itu malah jadi berkah gitu ya. Jadi gitu Pak Hendra. Iya Pak, baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Hendra. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak usah rebutan, satu-satu aja. Oh, nggak ada ya? Oke, kalau memang tidak ada, udah malam juga ya. Kita tutup saja dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismika Allahumma ya bismika Kok bismika Allahumma ya emang udah bobo.